wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIHA, kita bertemu lagi di Health Talk pada Jumat siang menjelang sore hari ini. Hari ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena narasumber di sebelah saya adalah bapak-bapak yang akan membagikan ilmu dan informasi yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Karena sekarang banyak sekali konser, banyak sekali acara-acara yang itu pasti akan menimbulkan kerumunan, berdesakan, nanti ada yang pingsan, henti nafas, henti jantung. Nah, makanya kita undang salah satu narasumber kita yang spesial. Tema kita pada siang hari ini adalah henti jantung mendadak. Apa yang harus dilakukan? Tapi yang perlu sahabat JIH ingat adalah halte kita pada siang hari ini adalah khusus untuk awam. Jadi silahkan nanti bisa memberikan komentarnya di kolom komentar Instagram Live Rumah Sakit JIH Solo, dan nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah 400.000 untuk 4 orang pemenang. Siapakah narasumber spesial kita? Beliau adalah Bapak Purwoto AMK SPD SE MMR. Beliau adalah manajer keperawatan Rumah Sakit JIH Solo. Jadi beliau ini punya anak nih. Kalau sahabat JIH ke Rumah Sakit JIH Solo melihat banyak perawat, nah ini bapaknya. Bapak disapa dulu dong sahabat-sahabat JIH. Halo sahabat JIH, selamat siang. Kita sharing-sharing di siang hari ini terkait dengan bantuan hidup dasar. Oke. Jadi kalau tadi Bapak sudah mention tentang bantuan hidup dasar. Jadi sebenarnya bantuan hidup dasar itu bantuan yang seperti apa sih Bapak? Iya, terima kasih Mbak Adil ya. Semoga bermanfaat nanti untuk sahabat JIH Solo. Jadi yang namanya bantuan hidup dasar itu adalah bagaimana kita menyelamatkan dari pasien-pasien yang henti jantung mendadak. Jadi banyak kasus di lapangan, ada yang baru main tenis gitu, tiba-tiba tergeletak kemudian henti jantung. Karena masih awam sehingga dibawa ke rumah sakit itu terlambat. Makanya di Indonesia sendiri harapannya itu sudah banyak CSR dan lain-lain yang sudah diajari terkait dengan bagaimana melakukan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar ini adalah berfungsi untuk memulihkan kembali terkait dengan fungsi jantung dan parunya. Jadi prinsipnya ada yang penting adalah jangan sampai terlambat waktunya. Jangan sampai terlambat waktunya. Lalu kita ketika membicarakan jangan terlambat waktunya, apakah ada golden time Bapak? Ada golden time-nya. Jadi golden time terkait dengan bantuan hidup dasar. Jadi ada kasus, jadi misalnya ada 100 orang gitu, ada 100 orang. Kemudian kita datang, bisa datang 1 menit, itu bisa 98 itu bisa tertolong. Kalau misalnya nanti kita datangnya itu 4-5 menit, itu separuhnya akan tertolong. Tapi kalau datangnya itu sudah lebih dari 10 menit, itu dari 100, itu paling 1 yang bisa tertolong. Karena apa? Karena pada waktu terjadi henti jantung mendadak, di 1 menit pertama, itu masih banyak fungsi organ yang bisa diselamatkan. Yang itu namanya mati klinis kan gitu. Jadi tapi kalau misalnya nanti sudah 10 menit itu sudah mati biologis, itu jaringan di otak sudah mati. Sudah mulai ada kerusakan sehingga itu bisa untuk proses pemulihannya prosesnya agak susah. Begitu Mbak. Jadi golden time-nya memang ada. Golden time-nya memang ada. Maksimal 10 menit itu harus sudah bisa ada penolongnya. Makanya pada waktu kejadian ada misalnya ada yang sudah dia contohkan, misalnya dia main tenis tiba-tiba dia tergeletak kemudian tidak sadar, dicek kemudian sudah tidak ada detak jantungnya begitu. Nah, makanya itu harus segera ditolong. Kalau itu dibawa ke rumah sakit, kalau rumah sakitnya kerjanya lama ya pasti tidak akan tertolong ya.
Berarti Begitu, ya. ya. Berarti golden time itu sangat penting sekali ya sahabat CIH. Jadi kita harus memperhatikan interval waktunya ya Bapak. Ada 1 menit, 5 menit, udah lebih dari 10 menit ya sudah. Ya. Seperti itu. Betul. Lalu yang membutuhkan BHD atau indikasi apa saja sih Bapak yang mengharuskan orang itu harus mendapatkan bantuan hidup dasar? Ya, jadi siapa yang membutuhkan? Jadi semua orang yang henti napas dan henti jantung itu membutuhkan yang namanya bantuan hidup dasar. Tujuannya kita akan melakukan resusitasi jantung paru. Karena di sana yang sudah terjadi henti jantung, henti napas, itu kan sudah tidak bisa dilakukan apa-apa kecuali kita pulihkan kembali fungsi jantung dan parunya. Nah, penyebabnya kan banyak hal. Misalnya ada serangan jantung mendadak, ada yang tersengat listrik misalnya, atau mungkin ada yang tenggelam misalnya. Dan kasus seperti itu yang menyebabkan bisa henti jantung mendadak. Ya. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang resusitasi. Jadi resusitasi itu apa sih Pak? Kalau untuk orang awam kan pasti tidak asing gitu nih. Sahabat CIH Solo ya. Jadi resusitasi itu kan intinya adalah mengembalikan fungsi. Iya. Jadi kalau di sini kita akan mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru. Harapannya nanti kalau jantungnya itu bisa memompa sirkulasi darahnya, paru-parunya bisa pulih kembali, sehingga fungsi dari organ itu bisa pulih kembali gitu. Jadi resusitasi adalah mengembalikan fungsi. Mengembalikan fungsi. Jadi kalau ingin diringkas nih sahabat CIH, jadi BHD itu adalah bantuan hidup dasar yang itu sebaiknya dimiliki oleh semua orang ya Bapak. Karena kita tidak akan pernah tahu kondisi di sekitar kita terjadi apa. Iya betul Pak Adil. Jadi yang namanya henti jantung mendadak itu kan tidak bisa diduga kan gitu ya. Karena ada yang orang terkejut juga bisa terjadi seperti itu. Lebih-lebih sekarang kan itu dengan gaya hidup, makanan yang kolesterolnya tinggi gitu, sehingga menyebabkan banyak sumbatan di pembuluh darahnya, sehingga bisa menyebabkan itu tadi kan gitu ya. Oke. Lalu tadi fungsi resusitasi adalah untuk mengembalikan fungsi organ. Lalu prinsip tindakannya seperti apa Bapak untuk mengembalikan fungsi organ-organ itu? Jadi prinsipnya mungkin ada langkah-langkahnya ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Di sana itu ada yang namanya jembatan keledai ya namanya ya. Jadi kita menemukan korban itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Mungkin sahabat CIH Solo mungkin sudah pernah mendapatkan referensinya. Jadi kalau yang sekarang ini dengan menggunakan rumus ada DRCAB ya. DRCAB. D itu adalah danger. Jadi kalau kita menemukan korban yang pertama kali menemukan, itu pertama kali harus kita amankan dulu. Jadi jangan sampai nanti kita itu ada menjadi korban berikutnya. Jadi danger itu ada 3A. Jadi aman penolong, aman korbannya, aman lingkungannya. Jadi danger ini kita harus betul-betul kita amankan. Seperti hanya kalau misalnya ada yang tersengat listrik ya, kita harus lihat lingkungannya aman atau tidak. Jadi jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. D. R kemudian setelah kita amankan, baru nanti kita respon korbannya. Jadi kita respon dengan melakukan tepukan kedua bahu, sambil kita rangsang gitu ya. Jadi kita rangsang, kita respon, sambil kita panggil kita panggil, mungkin bapak, kira-kira ada respon atau tidak. Jadi kalau D tadi danger, yang kedua kita respon ya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah kalau tadi tidak ada respon, kita harus minta bantuan. Call help me. Jadi kita harus minta bantuan karena kita tidak mungkin akan menyelesaikan sendiri, baik itu di lapangan, di rumah sakit atau dimanapun. Jadi kalau di di area masyarakat atau di layanan masyarakat itu kan ada yang 119 ya, 911 atau 118. Kalau dulu kan ambulan 118 begitu ya. Jadi itu tujuannya adalah kita untuk sasaran kita memanggil bantuan. Nah, yang kita respon itu adalah sekitar kita. Tolong ada korban tidak sadar. Setelah nanti ada bantuan, itu nanti baru kita mengatasi korbannya. Jadi langkah yang ketiga adalah dengan melakukan C. C itu adalah sirkulasi.
sirkulasi itu adalah kita melakukan cek dari aliran jantungnya berdenyut atau tidak. Yang kita lakukan adalah itu dengan melakukan cek nadi karotis yang ada di leher. Nah, Ya. ini cek nadi karotis. Bapak coba dibantu. Orang biasanya kalau cek nadi itu di sini, Ya. atau enggak kadang di sini, tapi itu posisinya tidak pas seperti itu. Betul. Pasnya di mana Bapak kalau Ya. untuk cek nadi? Ya. Jadi cek nadi karotis. Jadi cek nadi karotis itu sebenarnya mudah. Ini kita semuanya pasti punya jakun ya. Punya jakun. Ya. Jakun, nah ini ditarik ke arah kanan atau kiri. Kira 1 sampai 1,5 cm. Itu pasti ada denyutannya. Ya. Itu namanya nadi karotis. Sehingga di leher ya, nadi leher kan untuk awam ya. Jadi nadi leher, jadi nanti dari jakun ini ditarik ke arah kanan atau kiri pasti ada denyutannya. Ya, ini untuk yang pasien-pasien dewasa. Memang kalau nanti pasien bayi akan berbeda. Kalau nanti bayi itu yang kita lakukan adalah di lengan, namanya nadi brachialis. Kalau nanti di bayi kita melakukan cek di sini, itu malah kita merabanya nggak ketemu-temu, malah nanti kita seolah mencek bayinya kan gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah di brachialisnya. Kalau di sini tepatnya di mana Bapak? Kalau Ya, pas di sikunya nanti kan ada denyutannya ya. Oke, kalau bayi di situ. Iya. Baik. Ya, itu yang C. Jadi Ya. C itu adalah kita melakukan yang namanya cek jantung ya, pasti denyut atau tidak, dengan melakukan cek sirkulasi tadi, dengan cek nadi karotis. Ya. Nah, nanti langkah berikutnya, kalau setelah cek nadi karotis, itu kan ditemukan ada 2, ada nadi sama tidak ada nadi. Nah, ini yang saya sampaikan dulu adalah terkait kalau kita cek nadi, ada nadi. Oke. Ya. Yang pertama ingat ada nadi. Ya. Ada nadi dulu. Ya. Monggo. Kalau cek ada nadi, ya cek ada nadi, berarti kita C-nya berarti ada. Berarti nanti kita melompat ke RW-nya. RW itu adalah saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu mulai dari hidung mulai sampai dengan paru-paru. Makanya yang kita lakukan di sana kita harus ngecek yang namanya saluran pernapasan. Nah, pada waktu kita akan melakukan ini kan ada 2. Jadi ini pasien trauma atau korban itu trauma itu benturan atau tidak. Ya, makanya kalau ada benturan kita harus curiga ini ada mungkin ada kelainan di lehernya. Makanya pada waktu kita akan membebaskan jalan napas itu kita harus hati-hati pada waktu merubah posisi kepalanya. Ya. Jadi yang pertama, yang tadi ditemukan ada nadi, makanya kita akan membebaskan jalan napas. Jalan napas yang kita lakukan pertama adalah kita akan menengadahkan dahi dulu, dagu dulu. Nanti kita coba praktekkan di manikin ya. Jadi kita kita tengadahkan dulu, kemudian nanti kita buka mulutnya. Ya, ada sumbatan atau tidak, Mbak Dio? Ya. Jadi kalau ada sumbatan di sana mungkin ada ada sisa-sisa makanan di mulut atau ada apanya, maka harus dibersihkan dengan sapuan jari. Nah, jadi yang A kita harus bebaskan jalan napas. Kalau ada curiga mungkin di sini kok ada ada jejas atau bekas benturan begitu, maka tekniknya akan berbeda. Nanti kita praktekkan. Ya. Nah, setelah itu baru ke B. B-nya itu breathing. Breathing itu dengan mekanisme berikan napas bantuan. Tapi karena kita itu sementara di pandemi, maka yang kita usahakan adalah sementara dengan memaksimalkan terkait dengan membebaskan jalan napas, kemudian ke ke kompresi atau jantungnya. Tapi kalau nanti di rumah sakit akan berbeda untuk treatmentnya. Nah, itu yang ditemukan nadi. Kemudian yang kedua tadi tidak ditemukan nadi. Ya. Kalau tidak ditemukan nadi, kita harus melakukan yang namanya pijatan jantung. Ya, secara medisnya itu istilahnya kan kompresi kan gitu ya. Jadi pijatan jantung ini kita lakukan posisinya adalah itu di tengah-tengah dada. Jadi ngukurnya nanti tengah-tengah dada.
Mungkin akan lebih mudah kita praktekkan, Mbak. Oke, boleh. Iya. Boleh Karena ya, kalau ini sahabat CIA ini. menjelaskan Iya. agak susah gitu. Agak susah. Iya. Kita akan belajar tentang bantuan hidup dasar dan kita akan langsung praktek. Sekarang mohon izin agak turun ke bawah, Bapak. Kita akan di manekin. Nah, ini sudah ada manekin. Kita mulai dari yang paling awal. Paling awal ini jadi sahabat Jia, jadi yang harus kita lakukan kalau kita menemukan korban yang pada waktu kita cek nadi tadi tidak ada nadi, ya jadi tidak ada nadi ini. Kemudian tadi pada waktu kita ngecek, jadi kita cek nadinya kok tidak ada nadi, maka yang perlu kita lakukan adalah kompresi, ya. Kompresi itu dilakukan, titik kompresinya itu paling mudah menentukan adalah di tengah-tengah dada. Tengah-tengah dada itu kalau laki-laki paling mudah adalah dengan sejajar dengan puting susu, ya, puting susu. Tetapi kalau kita ragu-ragu dengan mengukur, ya, mengukur di atas ini ada cekungan, ya, karena ini untuk awam, ya, mohon maaf, ini ada cekungan. Kemudian di bawah ini ada pertemuan iga yang paling bawah. Ya, nah ini kita ukur, ya, kita ukur. Nah ini kita ukur, kemudian di tengah-tengahnya. Nah nanti pada waktu kita ketemu titik tekannya, kemudian tekniknya kita akan menolong dari sebelah kiri atau sebelah kanan sama saja. Tekniknya posisi tangan yang akan kita pakai untuk melakukan kompresi atau tekanan. Bisa kanan atau kiri, mana yang dominan? Yang dominan kita tampilkan dulu di bawah. Kemudian yang satunya ada di atasnya. Kemudian kita kunci. Yang kita pakai ini adalah pangkal telapak tangannya, ya, pangkal telapak tangan. Jadi sahabat Jaya Solo, setelah ini kita tahu posisinya, tangan agak diangkat. Nah, ini baru kita beri hentakan, ya, beri hentakan, ya, beri hentakan. Kedalamannya kira-kira berapa? Sekitar 5 cm, ya. Kedalamannya adalah 5 cm untuk dewasa, ya. Kemudian kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Jadi kedalamannya adalah 5 cm, kecepatannya adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Kemudian titiknya tadi adalah tengah-tengah dada, ya, tengah-tengah dada atau central of chest. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi posisinya kaki kita proporsional. Jadi tidak boleh terlalu wingkup gitu, ya, terlalu rapat gitu atau terlalu lebar. Jadi kita proporsional seperti dengan porsi tubuh kita. Setelah kita memposisikan, kemudian kita pasang di di atas titik kompresi tadi, baru kita berikan hentakan. Pada waktu memberikan hentakan, karena nanti pada waktu memberikan kompresi itu kan selama 30 kali, ya, 30 kali. Jadi posisi tangannya itu harus tegak lurus, ya, sikutnya harus lurus. Baru nanti kita beri hentakan, ya, kita beri hentakan. Nah, pada waktu beri hentakan sambil kita hitung, ya, sambil kita hitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Jadi memberikan kompresi pertama itu adalah sebanyak 30 kali. Nah, kompresi ini diberikan selama 5 siklus. Ya. 5 siklus itu nanti akan terjadi 150 kali genjotan, ya. Kalau kita ragu-ragu, yang penting kita tidak bisa iramanya nggak stabil dan macam-macam, ya. Karena ini kan mungkin perlu jam terbang ataupun perlu latihan. Yang penting titiknya bentuk. Kalau betul itu henti napas, pokoknya digenjot gitu, ya. Pokoknya genjot, ya. Pokoknya genjot. Tapi sambil kita hitung, ya. Nah, kemudian pada waktu nanti sudah 30 kali, kita pastikan ada napasnya atau tidak, kan gitu. Kalau itu tidak ada napas, langsung diberikan kompresi sebanyak 5 siklus, ya. Sampai muncul nafasnya. Ya, pokoknya ini 30 kali, Mbak Dio, 30 kali, ini 2 kali, 30 kali, 2 kali. Jadi selama 5 siklus.
Oke. Ya. Setelah 5 siklus, ini kan hitungannya sekitar 2 menit ya, sekitar 2 menit. Baru nanti kita akan cek nadi lagi. Nah, kita cek nadi lagi. Nadinya muncul atau belum? Kalau nadinya belum muncul, ya kita lakukan kompresi ventilasi sebanyak 5 siklus. Oke. Ya. Bapak, untuk memperjelas tadi tentang tindakan RJP ya, dari awal Bapak, misal kita menemukan korban, itu yang pertama harus kita lakukan apa? Itu mohon disimulasikan Bapak agar sahabat JIH di rumah juga punya gambaran nih, urut-urutannya harus gimana, bukan langsung panik seperti Ya. itu. Jadi urutannya yang tadi ya, jadi urutan yang pertama tadi kan DRCAB ya, DRCAB. Jadi begitu kita menemukan korban, kita pastikan lingkungannya aman dulu. Oke. Aman lingkungannya. Ada 3A, jadi aman penolongnya, aman korbannya, aman lingkungannya. Yang kedua adalah kita respon. Ya. Jadi sambil kita respon, Pak, gitu ya. Ada respon atau tidak? Ya. Kalau tidak ada respon, kita segera minta bantuan. Karena nggak mungkin kita akan kerja sendiri, jadi kita harus minta bantuan. Nah, setelah kita minta bantuan, baru kita cek nadinya. Oke, tapi kita kembali lagi ke minta bantuan itu Bapak. Begitu kita minta bantuan, apa yang harus kita sebutkan? Pada saat itu kan mungkin kita tidak tahu identitasnya ini. Siapa orang mana tuh ketika menelpon emergency itu apa yang harus kita sebutkan ke petugas emergency? Ya, ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah kalau itu ada di lingkungan kita, bisa disampaikan, Pak, ada orang tidak sadar misalnya. Ya. Nah, pertama. Yang kedua adalah minta tolong hubungi siapa? Petugas kesehatan misalnya. Sehingga pada waktu kita minta tolong itu masyarakat yang di sekitar kita, yang pertama sebagai saksi kita, yang kedua adalah harapannya masyarakat itu juga bisa langsung untuk menghubungkan ke tim kesehatannya atau orang yang dianggap pemuka di situ kan gitu. Ya. Jadi pada waktu nanti kita menemukan, kita respon tidak sadar. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan, kalau di rumah sakit mudah, kotblu kan gitu ya. Tapi kalau di lapangan ya itu tadi kita sampaikan. Misalnya kita menemukan ada orang tenggelam, ya ada orang tenggelam kan gitu. Ya. Atau ada orang kesetrum misalnya. Nah. Atau juga bisa pada waktu nanti ada yang main tenis, mohon maaf ya. Ada yang main tenis tiba-tiba kecapean, tergeletak. Nah, pasti akan memanggil temannya juga. Gitu. Ya. Nah, makanya pada waktu kita manggil, kita juga setelah manggil kita harus langsung action untuk menangani korban. Karena berhubungan dengan golden time tadi. Kalau waktunya telat nanti lewat ya, angka tertolongnya juga akan terlewat juga gitu. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, kemudian setelah nanti kita kompresi 5 siklus, kita cek nadi. Nah, pada waktu cek nadi, tadi kan ada nadi sama tidak ada nadi. Nah, ini sudah ada nadi. Kalau sudah ada nadi, yang kita lakukan adalah cek napas. Ya. Pada waktu cek napas, itu kan ada 2. Ada napas sama tidak ada napas. Ya. Kalau itu ada napas, yang kita lakukan adalah langsung kita memeriksa terkait dengan kondisi fisiknya. Jadi fisiknya ini masih ada bekas luka atau tidak kan begitu. Nah, kalau tidak ada napas, sahabat JIH Solo, yang kita lakukan adalah memberikan rescue breathing. Ya. Cara ngecek napas ya, cara ngecek napas. Yang pertama dengan jasluk. Jadi pada waktu kita respon tadi sambil kita lihat gerakan dada bisa. Oke. Ya. Kalau nggak gerak berarti tidak ini dicurigai nafasnya tidak ada gitu nih Bapak. Yang kedua adalah tangan teknik look, listen, and feel. Ya, look, listen, and feel. Jadi tekniknya seperti ini. Look adalah yang kita lihat gerakan dada. Listen, telinga kita mendengarkan suara napas. Feel-nya adalah pipi kita di depan mulut korban. Ada getaran udara atau tidak. Jadi kita lakukan look, listen, and feel. Maksimal 10 detik. Ya. Kalau tidak ada napas, yang dilakukan adalah rescue breathing. Rescue breathing itu diberikan ventilasi setiap 5-6 detik sekali atau sekitar 10 kali setiap menitnya. Nah, setelah nanti 10 kali ventilasi baru dicek nadinya lagi. Siapa tahu nanti nadinya hilang. Nah, kalau sudah ada nadi, kita pastikan napasnya.
Kalau tidak ada nadi, kompresi lagi selama 5 siklus. Ya. Kalau nanti sudah ada nadi, napasnya sudah ada, baru nanti kita berikan recovery. Recovery itu adalah tujuannya untuk membebaskan jalan napas supaya tidak tersedak, supaya tidak saluran pernapasannya tidak terganggu. Gambaran seperti itu secara garis besarnya Mbak Adil. Oke, secara garis besarnya itu ya sahabat CIH. Jadi gambarannya agar semua sahabat CIH bisa mengerti nanti kalau ada kondisi-kondisi darurat itu bisa dilakukan oleh awam begitu ya. Awam, ya. Oke, kita boleh kembali ke atas lagi, kita tinggalkan panikinya. Ya. Kita kembali ke asal lagi. Ya, kita kembali ke asal lagi Bapak. Kita langsung scroll ke bawah. Ternyata sudah banyak sekali pertanyaan dari sahabat CIH yang sudah bertanya. Yang pertama ada dari Fauzia_ZD. Bolehkah melakukan resusitasi jika mengalami patah tulang dada? Nah ini pertanyaannya Bapak. Patah tulang dada ya. Jadi prinsipnya RJP itu kan akan mengembalikan fungsi jantung dan paru. Ya. Jadi meskipun patah tulang dada bisa dilakukan RJP, kompresi tadi. Karena tujuannya adalah mengembalikan fungsi jantung dan paru. Kalau patah tulang dadanya, jantungnya itu masih tidak ada cederanya dan memungkinkan untuk dilakukan kompresi, ya tetap dilakukan. Tujuannya nanti kalau jantung parunya bisa fungsi kembali, tulang dadanya mungkin bisa diatasi. Ya. Karena kalau misalnya nanti tidak diatasi ya pasiennya mohon maaf Pak, pasti akan tidak tertolong kan begitu. Iya. Oke, berarti memang boleh sekali dilakukan karena kalau resusitasi itu hubungannya dengan henti mengembalikan fungsi dari jantung. Jadi nanti kalau jantungnya sudah kembali berfungsi, patah tulangnya bisa teratasi. Kalau misal patah tulang tidak dilakukan resusitasi nanti tidak tertolong, jadi tidak bisa mengembalikan dua-duanya. Tidak bisa mengembalikan fungsi jantung, apalagi menyembuhkan patah tulang dada. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak, ada Ganang Munela. Saya mau bertanya, apakah sleep apnea juga terjadi henti jantung sementara atau bagaimana penjelasannya? Sebelumnya sleep apnea itu apa sih Bapak? Sleep apnea itu kan tidur terlalu dalam ya sebenarnya. Iya. Intinya kan itu ya. Tidur yang sangat nyenyak berarti. Ya, jadi ini terkait dengan sleep apnea ya. Sleep apnea ini kan kalau yang namanya henti jantung, sleep apnea itu kan masih ada nadi dan napas ya. Ya. Tapi kalau henti jantung itu kan berbeda. Ya. Henti jantung itu betul-betul nadinya sudah berhenti, napasnya tidak ada. Ya. Makanya pada waktu kita cek nadi itu pada waktu jantung itu kan berdenyut-delus. Tapi kalau napas itu kan masih bisa ditahan. Contohnya kalau napas itu masih kita bisa bertahan. Misalnya 1 menit, 2 menit kan begitu. Tapi kalau nadi kan tetap aja jalan terus. Jalan terus gitu. Makanya terkait dengan hal ini mungkin selama itu masih ada nadi dan napas ya mungkin tidak perlu dilakukan kompresi. Tidak perlu dilakukan kompresi. Lalu kita kembali lagi Bapak ke tadi bantuan hidup dasar. Jadi selain bantuan hidup dasar itu untuk bisa membantu mengembalikan fungsi nafas maupun fungsi jantung, itu jenis bantuan hidup dasar apalagi sih Pak yang harus setidaknya orang awam itu mengetahui? Oh ya, begini. Jadi paru dan jantung itu kan tidak dipisahkan. Ya. Kalau jantungnya itu bagus, pernapasannya tidak bagus, atau airway-nya atau salurannya itu tidak lancar, itu juga akan menjadi masalah kan gitu. Makanya ada istilah namanya itu tersedak. Ya, istilah medisnya kan cuking gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tersedak itu kalau tidak segera ditangani itu juga bisa menyebabkan pemburukan kan gitu. Makanya ada beberapa kejadian itu orang tersedak dibawa ke rumah sakit akhirnya terlambat, akhirnya meninggal. Nah, makanya ada teknik yang untuk melakukan mengeluarkan sumbatan jalan napas ya. Sumbatan jalan napas itu akan ada 2, ada parsial sama total. Kalau parsial mungkin ada sumbatannya separuh, mungkin ada sekitar mulut. Tapi kalau ini kan sudah melewati ya. Nah, mungkin ada teknik untuk mengeluarkan sumbatan jalan napas. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan teknik
abdominal thrust atau tekanan perut. Ya, tekanan perut. Nah, kemudian kalau misalnya orang itu hamil atau perutnya besar, itu yang kita lakukan adalah dengan tekanan dada atau chest thrust. Ya. Nah, mungkin untuk mempraktekkan saya butuh mungkin ada probandisnya. Iya, ada Jadi probandis. supaya nanti sahabat Jaya juga memahami apa yang namanya chest thrust ataupun abdominal thrust kan gitu ya. Mungkin ada dua hal yang saya coba praktekkan. Kemudian ada bayi. Kalau bayi itu kan aspirasi biasanya dengan menggunakan back blow ya. Ya. Ini Mas. Jadi terkait dengan menggunakan apa namanya abdominal thrust ya, abdominal thrust atau tekanan perut, ya, tekanan perut. Ya, jadi tekniknya, saya Mas Tani dibuka Mas. Ya, pasien ini lemes Mas. Ya. Jadi biasanya kalau orang tersedak itu yang dipegangi kan lehernya gini, megangi leher. Ya, ada yang lehernya, ada yang dari belakang begini ya tuh. Ya. Sebenarnya gini, untuk teknik yang dilakukan untuk membebaskan jalan napas dengan teknik abdominal thrust ya. Jadi kita ada di belakang korban, ya. Selama korban itu masih aktif ya, jadi masih kooperatif gitu ya. Kaki korban dibuka gini ya, buka ya. Kaki korban dibuka. Ya. Ya. Supaya apa? Kita di belakang korban tujuannya kalau orang tersedak itu lama semakin lemas, karena nggak bisa bernapas. Nah, pada waktu kita akan menolong, kita harus menahan korban. Sehingga nanti pada waktu korban itu akan jatuh, itu korban itu tertopang ke badan kita. Nah, tekniknya kita mulai dari mencari titik tekannya, ya. Titik tekan itu dimulai dari umbilikal. Umbilikal itu di pusat ya, di pusat namanya. Nah, kita cari titik pusatnya, kemudian tangan kiri kita ngepel di atas pusat tadi. Ya. Kemudian tangan kanannya di atas kepala, diputar setengah lingkaran. Baru kita hentakan ke badan kita. Jadi pada waktu menghentakan diusahakan dihentakan secara maksimal. Sehingga harapannya dengan hentakan itu, karena posisinya itu ada di bawah, di antara diafragma sama pusat, ya, di antara diafragma sama pusat, ya. Makanya harapannya bisa memberikan tekanan secara maksimal, sehingga harapannya yang menjadi sumbatan di jalan napas bagian atas ini bisa keluar. Ya. Yang kedua, kalau itu perutnya besar ya, perutnya besar atau hamil, maka yang dilakukan adalah dengan chest thrust. Chest thrust itu adalah tekanan dada. Tekanan dada itu kita cari titik ini kan ada iga yang paling bawah. Nah, ini ada titik temunya ya. Mohon maaf karena itu awam ya. Jadi ini titiknya ada di sini, kemudian ini di kepala di atas titik tadi. Tangan kanannya di atas kepala, putar setengah lingkaran. Dihentakan ke kita, ya, dihentakan. Nah, kalau nanti yang kita tolong itu tidak seimbang, jadi yang kita tolong itu lebih tinggi atau lebih rendah, maka korban ditelentangkan. Ya, gitu dulu Mas. Ya. Korban ditelentangkan. Ya, korban ditelentangkan, kita di atas korban sambil kita memberikan pertolongan. Ya. Ya, jadi sama titiknya. Jadi titiknya sama dari pusat sama pertemuan tadi kita di atas di tengah-tengahnya. Baru kita berikan hentakan, ya. Begitu juga yang tekanan dada. Ya, tekanan dada juga sama. Jadi nanti titiknya kemudian di di atas PX tadi ya, pertemuan dada tadi di atasnya. Kemudian kita berikan hentakan, kita dorong ke sana. Ya. Diusahakan 3-5 kali. Ya. Kemudian kalau nanti belum keluar ya kita langsung cek nadinya. Harapannya nanti pada waktu pertolongan fungsi jantungnya itu tidak terlambat. Jadi ada dua hal Mbak Adil ya dan sahabat Jaya Solo. Jadi yang pertama terkait dengan bagaimana kita menghilangkan sumbatan jalan napas atau
tersedak tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi jantung dan parunya. Oke. Begitu Mbak Dio ya. Oke, Bapak. Kita tadi sudah membahas tentang mengembalikan fungsi nafas, fungsi jantung, lalu tersedak. Berarti BHD itu memang seharusnya dikuasai oleh semua orang awam ya, Pak? Semua orang, karena kejadian itu kan bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja. Harapannya kan ya orang awam itu paham kan gitu. Makanya di dalam istilahnya SPGDT ya, SPGDT. Memang sekarang ini yang kita yang diajar itu kan rata-rata masih CSR ya Pak ya. Nah harapannya nanti ke depan itu orang-orang awam itu juga memahami. Makanya nanti ini kan kelanjutannya itu nanti ada kalau di tempat-tempat umum itu ada AED ya, AED. Nah ini harapannya nanti akan arah ke sana. Makanya kalau ini kan memulai dari yang awam dulu kan gitu. Dari yang awam dulu agar semua menguasai, agar ketika terjadi kondisi-kondisi darurat itu bisa membantu ya Bapak ya. Jadi tidak bingung duluan. Karena dulu pernah ada kejadian itu di tempat lain ada yang mohon maaf pada satu perangkat begitu memimpin rapat gitu tiba-tiba tergeletak karena jaraknya itu sekitar 30 menit dari lokasi dibawa ke rumah sakit ya akhirnya nggak tertolong. Karena tahunya begitu ada serangan ya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, tidak berusaha untuk mencari diatasi dulu masalahnya begitu Mbak Dewi. Berarti kalau ini Bapak tadi menyoroti ketika ada terjadi sesuatu di masyarakat lalu dibawa ke rumah sakit dan itu terlambat. Berarti kuncinya adalah kembali ke golden time tadi. Jadi tidak segala sesuatunya itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Betul. Jadi kalau bisa itu ditangani dulu baru ketika mungkin korbannya sudah recovery baru dibawa ke rumah sakit untuk menyelamatkan tadi yang kita sudah bahas golden time itu tadi. Jadi tidak boleh lebih dari 10 menit. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Kita ada pertanyaan dari Agus TJS. Pertolongan pertama untuk tersengat listrik saat hujan. Apa yang harus dikerjakan? Ini kayaknya banyak yang musim hujan Bapak. Yang tersengat ini. Kalau tersengat listrik ke masa hujan ya ini kan tersengatnya kalau ada aliran tuh ya. Iya, ada aliran. Ada aliran dan mungkin konsulting karena kalau nggak ada aliran kan pasti nggak akan tersengat kan gitu. Iya. Jadi ini arahnya ini adalah kalau tersengat ya pasti ada alirannya. Tapi arahnya adalah pada waktu habis tersengat ini dampaknya seperti apa gitu. Ada dampaknya atau tidak? Ya. Kalau ada dampaknya setelah tersengat listrik ya selama itu masih ada fungsi jantung parunya ya mungkin segera diperiksakan aja ke rumah sakit untuk dilakukan check up berikutnya kan begitu. Ya mungkin ada gangguan-gangguannya. Tapi intinya adalah selama itu tidak ada henti nafas di jantung ya mungkin bisa diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat. Bisa dilarikan. Kecuali itu terjadi henti nafas atau henti jantung berarti korbannya harus diamankan dulu ya Bapak ya. Amankan dulu dari tersengatnya tadi. Ini tersengat listrik atau kena petir gitu kan beda juga ya. Takutnya korbannya tidak aman malah kitanya sendiri yang ikut tersengat. Jadi kita kembali ke prinsip yang pertama yaitu aman lokasi, lalu aman korban dan juga aman penolong. Jangan sampai kita nolong orang tersengat listrik malah kita juga yang ikut tersengat. Makanya tadi jadi pada waktu kita mengamati lingkungan kita harus jeli. Jadi itu kenapa? Kalau itu ada kira-kira ada aliran listrik atau apa ya kita berusaha jangan. Kalau pada waktu mendekat kita harus ada safety-nya, harus keamanannya ada. Makanya kalau ada di lingkungannya ada arus listrik ya mungkin dengan menggunakan galah atau apa aja. Penting jangan sampai kita kontak langsung. Karena kita sebagai konduktor ya. Iya, konduktor. Kita ikutan gitu. Malah nyetrum. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak ada Samira Mevia. Apakah fatal atau adakah dampaknya jika salah melakukan teknik CPR pada seseorang yang henti jantung? Mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak. Karena mungkin kita sendiri pun yang tadi sudah melihat praktiknya itu juga masih ragu. Bener nggak ya tekniknya? Iya. Prinsipnya itu jangan di perut, satu. Yang kedua itu kita ambil tengah-tengah dada. Ya, yang penting di atas sternum itu ini. Jadi tengah-tengah dada. Jadi jangan sampai kita terlalu bawah atau terlalu ke atas. Ambil aja di tengah dada, pokoknya digenjot aja. Begitu kita menemukan korban. Karena kita yakin
Bapak itu di jantung. Pada waktu kita cek di jantung, masukkan aja kompresi, genjot aja. Kan tujuannya kita akan memulihkan fungsi jantung parunya tadi. Ya. Kesalahan fatalnya kalau itu tidak pas di posisinya kan gitu. Iya. Kan nggak berdampak. Iya, intinya gitu. Kalau di perut justru itu malah bikin nggak ada hubungannya. Apalagi terlalu tinggi di sini ya Bapak. Tadi panduannya adalah kalau misal laki-laki itu adalah puting ya Bapak, tengah-tengahnya. Ya. Tapi paling mudah adalah kita mengukur dari ini loh. Ini kan di atas ada cekungan ya nih. Iya. Di bawah itu ada pertemuan dada yang paling bawah. Kita ukur aja tengah-tengahnya. Ini dari bawah, ini di atas. Kita ukur tengah-tengahnya, diukur gitu. Nah, tengah-tengahnya itu tempat untuk melakukan kompresi ya, atau tekanan gitu. Gitu Mbak Dia. Oke, Bapak. Pertanyaan berikutnya ada Tri Astuti 306. Izin bertanya Bapak, jika kita melakukan kompresi tanpa melakukan ventilasi, berapa kecepatan yang diberikan, kapan kita berhenti untuk melakukan cek nadi? Wah, ini kayaknya yang tanya, aduh. Yang pertama Bapak, jika kita melakukan kompresi tanpa melakukan ventilasi, berapa kecepatan yang diberikan? Prinsipnya kecepatannya sama. Tidak ada yang akan melebihi 120 kali per menit. Masa kalau misalnya kompresi itu 200 kali gitu. Jadi itu adalah standar, itu adalah standar mengikuti irama dari irama jantung. Jadi kecepatannya adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Setelah 30 kali nanti kita berhenti 1-2 detik gitu, kemudian kita kompresi lagi. Karena ini dengan masa pandemi tidak ada face mask atau yang alat bantu untuk memberikan ventilasi. Makanya yang kita lakukan adalah yang penting kita akan kompresi dulu gitu ya. Kita kompresi, kemudian sampai kapan? Ya sama seperti sampai dengan 5 siklus. Dan sampai nadinya muncul. 5 siklus atau 2 menit kita baru cek nadi. Oh. Iya. Nadi muncul itu nanti kalau setelah 5 siklus kita cek nadi muncul, ya itu baru berhenti kompresinya. Gitu. Oke, tadi kalau kita bicara tentang kecepatan 100 sampai 120, ini kalau orang awam memahaminya tuh seberapa cepat Bapak? 100 dan 120, apakah ada perumpamaan yang lebih mudah? Mungkin berapa kali hitungan seperti itu? Ya, sebenarnya yang penting itu adalah kita memberikan kejutan saja sebenarnya. Oke. Memang kali itu ada iramanya ya. Nah ya, ada kalau kita akan memberikan gambaran untuk orang awam mungkin agak aneh ya, tapi intinya adalah yang penting digenjot sambil dihitung aja. Oke. Ya, digenjot sambil dihitung. Cukup ya Bapak? Ya, digenjot terus diusahakan kedalamannya itu bisa 5 cm. Kemudian kecepatannya, pokoknya sambil itu genjot sambil dihitung aja. Kalau kita genjot sambil hitung, insya Allah itu hampir sama iramanya. Ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Insya Allah bisa hampir sama. Tapi intinya adalah tetap kita hitung sampai 30 kali. 30 kali, karena pada waktu kompresi 30 kali, respon jantung itu sudah mulai muncul. Kalau yang evidence base yang dulu itu kan cuma 5:1. Jadi pada waktu 5 kali kompresi itu baru mau muncul respon jantung, itu belum muncul sudah lepas. Makanya sekarang yang evidence base yang baru adalah dengan 30 kali. 30 kali kompresi baru kita ventilasi. Begitu, Pak. Oke, jadi kalau kita udah mengenjot sambil menghitung itu insya Allah iramanya akan sama. Pertanyaan berikutnya Bapak ada Sahid Widi 10. Bagaimana cara mengecek jantungnya apabila pasien atau korban memakai baju tebal atau tertutup? Ya, prinsipnya pada waktu kita menolong korban itu kita harus bisa melakukan kontak ya. Karena kalau nanti pakainya pakai baju tebal, kemudian kita kita tidak pakai alat bantu, tapi kita masih menggunakan manual gitu ya. Itu kita tidak bisa meyakinkan kan gitu. Kalau nanti kita menggunakan kadang-kadang kita memeriksa denyut nadi saja, kadang-kadang itu kita masih tertipu dengan denyutan kita gitu. Jadi pada waktu kita tempelkan itu ini denyutnya di korban atau denyutnya di kita kan gitu. Kadang-kadang masih tertutup. Makanya dengan ini yang baju tertutup tadi diusahakan bisa kontak langsung dengan korbannya. Karena tujuan kita tidak aneh-aneh, kita akan menolong. Iya, kita akan menolong korban supaya bisa selamat. Tujuan kita untuk menyembuhkan, bukan untuk yang lain kan gitu ya. Ya, intinya gitu. Tinggal fokus ke tujuannya, jadi memang harus ada kontak seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak ada Pramistiara, apakah orang awam yang belum pernah ikut pelatihan secara resmi boleh melakukan CPR? Boleh, asal tahu konsepnya. Oke. Iya, jadi tidak harus tahu.
Kadang-kadang ada yang gini, saya pernah menemukan itu dia belajar dari YouTube, Nah, otodidak gitu. Iya. Saya tanya kenapa? Tujuannya adalah mengantisipasi kalau menemukan, nah, atau ada yang sekitarnya itu tiba-tiba ada serangan jantung. Intinya gitu pada waktu itu. Karena dia menemukan pada waktu itu saya tanya dia itu kenapa belajar CPR dari YouTube begitu. Karena dia pada waktu dia itu main tenis awalnya itu temennya nggak tertolong gitu. oke, gara-gara Gara-gara dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong, di rumah sakit diberitahu pada waktu itu seharusnya Anda melakukan ini kan gitu. Iya. Nah, akhirnya dia berusaha mencari sendiri. Kebetulan beliaunya bukan basicnya kurang kesehatan gitu. Iya. Iya. Jadi tidak masalah asal tahu ya Bapak Iya. ya konsepnya, prinsip-prinsipnya yang harus tadi dilakukan pertama kali, mengamankan korban, lalu melihat respon korban, meminta bantuan, Iya. lalu kemudian melakukan cek nadi ya Bapak, cek Iya. nadi, cek nafas, lalu kalau memang butuh RJP diberikan bantuan. Ya, makanya sekarang ini kan Mbak Adil ya. Jadi kalau pernah yang kita ajarkan itu CSR yang paling banyak kan PMI sudah ya. Iya. Di Merapi itu ada yang namanya Sabuk Merapi. Jadi orang-orang yang sering menangani korban-korban yang ada di sana. Jadi pada waktu itu kita bersama-sama ngajari untuk tim yang ada di sana yang namanya Sabuk Merapi itu untuk mengantisipasi kalau terjadi hal seperti itu. Jadi sana itu ada timnya, mulai dari lingkaran Magelang sampai dengan Boyolali, Kaliurang itu ada yang namanya Sabuk Merapi gitu. Jadi itu kita ajari terkait bagaimana melakukan bantuan hidup dasar tadi. Dan sekarang sudah mulai berkembang banyak tempat yang meminta melakukan pelatihan terkait dengan bantuan hidup dasar ini. Dan terus terang sekarang ini yang namanya bantuan hidup dasar ini sudah sudah dikenal oleh banyak khalayak ramai gitu ya, khalayak ramai. Karena ini sangat dibutuhkan gitu, sangat dibutuhkan. Kalau dulu kesannya hanya di rumah sakit, hanya tim kesehatan. Tapi sekarang sudah saatnya mungkin masyarakat awam sudah mulai mengenal terkait dengan hal-hal seperti ini. Itu Mbak Dil ya. Oke, karena memang sekarang itu banyak sekali Bapak fenomena-fenomena henti jantung karena kerumunan, apalagi kasus yang terbesar. Kemarin kita bisa melihat orang melakukan bantuan hidup dasar RJP di mana-mana itu dari kasus Itaewon waktu itu. Kita melihat banyak foto orang melakukan RJP. Maka dari itu kenapa Rumah Sakit JIH hari ini memberikan health talk khusus untuk henti jantung, apa yang harus dilakukan, bantuan hidup dasar untuk sahabat JIH seperti apa, agar harapannya kita juga bisa menjadi penolong untuk sekitar kita. Walaupun Betul, mungkin kita bukan tim medis ya Bapak ya, seperti itu. Dan tadi kita balik lagi ke tersedak. Tadi kan tersedak yang sudah dipraktekkan oleh Bapak adalah tersedak ke dewasa. Tapi kalau ke anak-anak seperti apa Bapak? Karena kan pasti banyak ya ibu-ibu ini yang menonton pada hari ini, itu anaknya makan, sering tersedak gitu, mungkin itu dibutuhkan juga Bapak. Jadi yang anak-anak yang kita pakai adalah dengan mekanisme backblow ya. Mungkin kalau bayi ya. Boleh dibantu teman-teman, tadi ada yang manekin bayi yang lebih kecil lagi di dalam. Oke. Ya memang kita yang yang kita pakai untuk yang untuk yang terima kasih. Jadi kalau bayi jadi kalau bayi kita pegang mulutnya, jadi supaya nanti kalau terjadi muntahan itu bisa tidak menyumbat, makanya harus dilakukan. Jadi dari tengah kita masuk di mulutnya, kemudian kita pegang di dadanya ya. Kemudian ini namanya backblow ya, ini backblow. Jadi baru kita berikan tekanan, ya, kita berikan tekanan. Ini untuk bayi ya. Untuk anak-anak pun juga sama. Jadi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan backblow. Berarti harus ditengkurapkan ya Bapak? Iya. Kalau masih aktif gini untuk anak ya sama. Jadi posisinya harus menunduk. Oh, harus menunduk. Iya. Kalau orang dewasa tadi karena dengan backblow kan kurang maksimal, maka yang dilakukan adalah dengan menggunakan abdominal thrust ataupun chest thrust. Ya. Biasanya kalau bayi itu kan biasanya minum terlalu banyak ataupun sering tersedak itu ya. Betul. Itu biasanya yang menyebabkan tersedak gitu.
Ya, makanya kadang-kadang kalau istilah Jawanya apa gumoh itu, Iya. ya gumoh itu kan kita harus jeli itu, Iya. jeli karena pada waktu mengatasi ini kan apa namanya, jangan sampai timbul sumbatan jalan napas atau aspirasi. Aspirasi itu kan masuk ke saluran pernapasan. Makanya saluran napas itu harus selalu kita jaga. Gitu Mbak Delia, sahabat JR Solo. Iya. Di gini aja Pak Panggung. Ya kita akan sampai akhir nanti health talk-nya ya. Pertanyaan berikutnya dari admin ini tanda ini ada pertanyaan Bapak dari Pramistiara. Apa yang bawahnya lagi dari Sami Rafia, tanda-tanda apa saja yang pada seseorang yang henti jantung itu berhasil? Tandanya berhasil gitu ya jantungnya kembali ya Bapak? Ya tandanya berhasil ya ada nadi, ada napas. Ada nadi, ada napas, itu tandanya berhasil. Jadi kalau kita melakukan kompresi, ventilasi, itu berhasil ya nadinya muncul, kemudian ada responnya, bisa napas spontan, gitu. Itu tandanya berhasil dengan RCP atau kompresi tadi. Ya kalau sebelum itu muncul, ya kita akan langsung lakukan terus itu, kompresi maupun ventilasinya. Ya. Memang harus dilakukan sampai itu muncul. Jadi tandanya berhasil memang kalau sudah pasiennya sudah memberikan respon ya Bapak, mungkin batuk, terus nafasnya kembali, ini jantungnya kembali. Dan nanti kalau pasien itu atau orang itu yang kita tolong sudah memberikan respon tanda nafasnya kembali atau jantungnya kembali, hal yang kita lakukan apa Pak? Pasien apa diterlentangkan saja atau diposisikan apa? Jadi itu namanya recovery position ya namanya. Recovery position itu istilahnya adalah memposisikan saluran jalan napas itu supaya lancar, tidak ada sumbatan. Makanya posisinya biasanya posisi miring. Ya, posisi miring. Jadi miring, sebenarnya miring itu boleh ke kanan atau ke kiri, tapi intinya adalah memiringnya itu jangan sampai di jantung sama lambungnya ini ada di posisi bawah supaya nanti pada waktu muntah itu tidak terjadi aspirasi atau sumbatan jalan napas lagi. Jangan sampai nanti posisi recovery-nya salah, itu malah ketika muntah malah nyumbat nafas lagi, kita harus ngulang lagi. Makanya ini recovery ini kan kita harus betul-betul tahu saluran pernapasannya. Makanya pada waktu memposisikan biasanya kalau posisi miring itu antara bahu dengan leher biasanya tidak sama. Makanya harus dikasih bantalan. Bantalan di bawah kepala atau di bawah telinga supaya nanti posisinya sejajar. Gitu. Begitu. Ya. Lalu pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir karena tidak terasa kita sudah 1 jam nih Bapak bercerita tentang bantuan hidup dasar, nggak kerasa ya Pak? Iya, nggak kerasa. Ini pertanyaan terakhir, Bapak, apakah ada kondisi yang tidak boleh dilakukan RJP? Kalau ada yang seperti apa? Ini juga penting. Iya. Yang tidak boleh dilakukan RJP itu adalah yang pertama ada tanda-tanda kematian pasti. Tanda-tanda kematian pasti itu contohnya sudah ada lebam mayat. Lebam mayat itu istilahnya sudah sudah terjadi istilah Jawanya bengep-bengep itu tubuhnya sudah biru, sudah ada melepuh-melepuhnya itu lebam mayat. Yang kedua adalah tanda kematian pasti ya. Tanda kematian pasti berikutnya adalah di mata itu ada yang namanya pupil ya. Pupil itu di retina kita itu ada tengah yang hitam itu, ada yang beningan itu ya. Itu lebarnya sama, maksimal. Jadi pada waktu kita senteri itu tidak ada respon. Karena kalau kita senteri biasanya kalau itu responnya baik itu pasti akan mengecil gitu. Nah, ini kita disenteri tidak ada respon. Ini yang di tengah di mata tengah itu ada pupil namanya ya. Ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan ya itu tadi sudah ada tanda-tanda kematian pasti. Begitu Mbak Dia. Tandanya kematian pasti berarti lebam, lalu pupil mata itu yang pasti ya Bapak. Kadang kan kita seringkali mungkin diminta tolongi, ini dipastikan nih sudah meninggal atau belum. Nah, tanda-tanda yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Bapak, tidak terasa sudah mau 1 jam, kita akan memberikan pengumuman giveaway untuk 4 orang yang beruntung yang tadi sudah bertanya. Nanti Bapak tepuk tangan ya Pak, yang meriah ya. Bapak harus tepuk tangan. Bapak
giveaway yang pertama adalah Agus TJS. Tepuk tangan. Yang kedua ada Ed Zulfa Hanun. Yang ketiga ada Sahid Widi 10. Dan yang terakhir ada @jenaira.amanda. Terima kasih. Terima kasih semua sahabat JIA sudah menyaksikan live kita pada hari ini. Pas ya Pak, pas azan. Sip ya berarti sip. Pas banget pas azan. Kita akan tutup Health Talk ini, tapi sebelumnya closing statement dong Pak untuk sahabat JIA. Ya, sahabat JIA dulu. Jadi terkait dengan bantuan hidup dasar, ini mungkin sahabat JIA Solo bisa bisa banyak belajar dari sana. Kemudian kita bisa mengenali terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Mungkin ada yang henti napas, ada henti jantung, ada yang tersedak. Jadi kita tahu gambarannya untuk menyelesaikannya. Harapannya kita bisa memberikan kontribusi terkait dengan membantu korban yang kebetulan kena masalah tadi. Harapannya seperti itu. Kalau misalnya nanti ada sahabat JIA Solo ada yang perlu kita diskusikan atau hal yang perlu kita perjelas begitu, silakan nanti bisa konsultasi dengan kita yang di JIA Solo. Betul. Jangan lupa nanti kalau ada hal-hal mungkin kita memerlukan simulasi atau training dari BHD, mungkin bisa hubungin ke Rumah Sakit JIA Solo. Atau nanti ada kondisi darurat atau ada keluarganya yang sakit, silahkan juga dibawa ke Rumah Sakit JIA Solo, gitu ya. Terima kasih semua sahabat JIA sudah menyaksikan live Health Talk kita pada siang menjelang sore hari ini. Ini pas ya dengan azan pada sore hari ini. Sampai bertemu di Health Talk berikutnya. Terima kasih yang sudah sangat setia mendukung Rumah Sakit JIA Solo. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung DM admin, dan nanti yang menang jangan lupa DM admin juga, karena nanti kalau nggak DM hadiahnya buat admin. Sampai bertemu di Health Talk berikutnya sahabat JIA. Semoga Rumah Sakit JIA selalu menjadi sahabat tepat menuju sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.